Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita harus menjatuhkan pilihan. Bahkan setiap saat, kita harus memilih. Dan ternyata pilihan kita sangat menentukan masa depan kita. Pilihan kita sangat menentukan apa yang akan terjadi. Bahkan pilihan kita menentukan perasaan-perasaan kita. Ternyata bahagia pun itu adalah pilihan. Saya bisa memutuskan hari ini mau bahagia, apapun yang terjadi. Itu juga pilihan. Masalahnya adalah pilihannya begitu banyak, sampai kadang-kadang kita bingung harus memilih yang mana. Nah, dalam hal ini, gereja mengajarkan kepada kita sebuah prinsip untuk menjatuhkan pilihan. Prinsip itu dikenal dengan istilah teknis optio fundamentalis. Bahasa sederhananya pilihan dasar. Optio itu pilihan, option, fundamentalis itu dasar, pilihan dasar. Jadi dari semua pilihan yang ada di hadapan kita itu, pada dasarnya ada dua yang mendasari, yaitu pilihan yang baik dan pilihan yang jahat. Maka kita diminta memilih yang baik, itu disebut optio fundamentalis. Kita memilih pilihan dasar. Kalau ada semua pilihan, kita akan bertanya dulu, ini baik atau jahat? Dan kemudian kita memilih yang baik, apapun yang terjadi. Itu disebut optio fundamentalis. Namun, tidak cukup kadang-kadang hanya memilih baik atau buruk. Kadang-kadang ada pilihan yang nampaknya baik, atau baik dan lebih baik. Nah, itu ada proses selanjutnya yang namanya discernment, atau pembedaan roh. Untuk mengetahui apakah pilihan itu sungguh pilihan yang baik atau nampaknya baik. Dan tentu masih ada begitu banyak pilihan yang lain. Tetapi kita diberi bimbingan lagi. Selain optio fundamentalis, kemudian discernment, juga ada yang namanya identitas. Identitas membantu kita untuk menjatuhkan pilihan juga. Contohnya Yesus. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah menyampaikan, Tuhan Yesus sendiri selalu fokus berpegang pada identitasnya, yaitu bahwa dia adalah Sang Putra yang memang diutus untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka pilihan dasar Yesus adalah taat. Makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kita sebagai murid Kristus, identitas kita, maka fokusnya juga pada identitas. Belajar mengikuti, meneladani Yesus. Dan tidak perlu semua kualitas Yesus yang diteladani, tapi yang dasar-dasar, yang pokok-pokok, yaitu taat. Yesus itu pada prinsipnya mempunyai identitas sebagai putra. Putra berarti adalah ketaatan. Dia taat melaksanakan kehendak Bapa. Karena itu, di Taman Getsemani, Yesus berdoa, jika mungkin piala ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Taat. Maka kita perlu belajar taat. Yang kedua adalah rendah hati. Karena untuk bisa taat, itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang merasa tahu, orang yang merasa hebat, sulit untuk taat. Karena dia sudah tahu. Dia mengambil keputusannya sendiri. Bahkan orang lain harus ikut apa yang dia putuskan. Maka untuk taat harus ada kerendahan hati. Dan Yesus rendah hati. Meskipun dia Allah, dia taat. Meskipun dia kurang bisa menerima, tetapi dia taat. Bahkan dia rendah hati, ikhlas menerima konsekuensi ketaatannya. Yaitu dengan dihina, direndahkan, bahkan dibunuh di kayu salib. Bapak Suci Fransiskus mengatakan, kita belum sungguh-sungguh rendah hati sebelum kita bisa menerima penghinaan, sebelum kita bisa ikhlas menerima ketika kita direndahkan. Nah,
Yesus adalah teladan bagi kita. Jadi yang pertama taat, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga adalah korban. Korban sebagai konsekuensi dari ketaatannya, dari kerendahan hatinya. Dan karena itu korban bukan sebagai sebuah keterpaksaan, tetapi sebuah konsekuensi yang dia terima dengan ikhlas. Tentu di antara kita kemudian bisa protes. Hidup macam apa kalau kemudian kita taat, rendah hati, direndahkan, bahkan bisa menerima, dan kemudian harus berkorban? Apakah hidup semacam itu menggembirakan, membahagiakan? Yesus adalah contohnya. Ternyata hidup seperti itulah yang menyelamatkan dan bahkan membahagiakan. Tetapi bukan hanya untuk Yesus loh, untuk kita juga. Kalau kita bisa taat, rendah hati, dan ikhlas berkorban, tidak ada yang bisa membuat kita menderita. Karena kita ikhlas, karena kita rendah hati, direndahkan, oke, saya menerima itu demi nilai yang lebih tinggi. Dan Yesus pun dibenarkan oleh Tuhan dengan dibangkitkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun, coba seorang ibu yang ikhlas, taat, setia, rendah hati, dan berkorban demi suami dan anak-anaknya, dia bahagia, bukan dia menderita. Tetapi ibu yang egois, mementingkan diri sendiri daripada kepentingan anaknya, dia pasti tidak bahagia. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus ini fungsinya adalah menghibur ketika kita melakukan kebenaran dan menumbuhkan rasa sesal ketika kita berbuat yang salah atau berdosa. Maka sebetulnya yang masuk akal, yang membahagiakan justru seperti yang dipilih oleh Yesus. Dan kita sebagai murid Yesus, identitas kita menolong kita. Pokoknya yang mirip yang dilakukan Yesus, itu yang kita teladani. Karena kita adalah murid. Nantinya kita sudah hebat kalau bisa menyamai gurunya. Murid tidak akan lebih tinggi daripada gurunya. Cukup kalau dia sama seperti gurunya. Karena itu menjadi prinsip dalam pilihan-pilihan kita. Dan tidak perlu banyak-banyak kualitas yang dipilih. Yaitu ketaatan, kerendahan hati, dan berkorban. Dan apakah itu membahagiakan? Dijamin membahagiakan. Yesus sendiri, tapi kita juga. Kita bisa meneliti sendiri. Semua persoalan kadang-kadang disebabkan hanya ada satu sebab, yaitu ego. Kurang rendah hati. Dan itu berarti kalau kita rendah hati, kita taat dan ikhlas berkorban, semua masalah selesai. Masalahnya adalah mengalahkan ego kita sendiri. Dan ternyata yang membuat kita tidak bahagia adalah ego. Bukan kerendahan hati, bukan ketaatan, bukan keikhlasan berkorban. Itu kenyataan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Selama kita bisa rendah hati, maka kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Selama kita taat dan ikhlas berkorban, tidak ada masalah yang tidak selesai. Tetapi, kalau kita terus berpegang pada ego kita, bahkan masalah yang kecil bisa menjadi besar. Dan selain taat, rendah hati, dan ikhlas berkorban, Yesus mempunyai prinsip dasar yang berlaku untuk apapun, pilihan manapun, yaitu kasih. Cinta kasih. Yesus melakukan semuanya itu, dia taat karena mencintai kita. Dia rendah hati karena dia mencintai kita. Dia ikhlas berkorban karena mencintai kita. Maka itu juga bisa menjadi prinsip dalam menjatuhkan pilihan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Yaitu taat, rendah hati, dan ikhlas berkorban. Serta cinta di atas segala-galanya. Karena itu, apapun itu, I love you. Tuhan memberkati.